Perkenalkan, nama saya Salman, alumni Telkom University, jurusan Teknik Industri. Ingin sharing mengenai tugas akhir yang saya kerjakan terkait dengan dynamic pricing, di mana di sini saya membuat sebuah tugas akhir untuk penentuan kebijakan harga pada hotel di channel online travel agency atau untuk menjual kamar-kamar seperti di Traveloka, seperti di Pagi-Pagi dan lain sebagainya. Nah, saya menggunakan pendekatan nonlinear integer programming. Nah, di sini online travel agency yang saya pertimbangkan hanya Traveloka saja. Nah, jadi kita lihat bahwa tren dalam penggunaan online travel agency, terutama Traveloka itu sangat meningkat, atau mayoritas menggunakan Traveloka pada tahun 2018. Dan kita lihat juga tren di Jawa Barat juga semakin meningkat, 0,7% per bulannya. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa hotel perlu memanfaatkan keadaan atau fasilitas online travel agency ini untuk menjual kamarnya sehingga mendapatkan keuntungan penjualan yang meningkat. Nah, di sini sebenarnya pricing tools itu tidak hanya dynamic pricing, masih banyak tools-tools lainnya. Jadi kita bisa menggunakan seperti price presentation, price parity, dan lain sebagainya. Jadi research question yang saya angkat yaitu bagaimana cara membuat atau membangun sebuah kebijakan harga pada OTA, khususnya Traveloka berdasarkan dynamic pricing model. Di sini research purpose-nya yaitu kita membuat sebuah demand model dari setiap tipe kamar, dan kita juga menentukan berapa harga rata-rata kamar atau average room rate-nya per periode. Di sini sedikit review mengenai revenue management, di mana revenue management itu merupakan fundamental knowledge dari dynamic pricing, di mana revenue management itu merupakan sebuah teknik atau strategi untuk mengelola atau menjual barang atau jasa kepada pelanggan yang tepat, di waktu yang tepat, dengan harga yang tepat, dan menggunakan saluran distribusi yang tepat. Kita langsung ke pemodelannya. Nah, di sini kerangka pemodelan yang saya buat yaitu terdiri dari 3 stakeholder. Yang pertama yaitu online travel agency atau Traveloka, kemudian ada hotel, dan juga ada pelanggan. Nah, di sini tahap pertama yaitu kita membuat model permintaan. Nah, mungkin teman-teman juga sudah belajar mengenai pola-pola permintaan ya, seperti linear, kemudian juga ada eksponensial, kemudian ada siklis, dan lain sebagainya. Kemudian di tahap kedua yaitu kita menghitung keuntungan penjualannya berdasarkan model permintaan. Nah, model permintaan kan menghasilkan berapa sih permintaan pada periode ke depannya gitu. Nah, demand yang sudah di forecast itu akan dikalikan dengan harga yang akan kita tentukan. Jadi harga dikali dengan permintaan merupakan pendapatan kan. Nah, ketika kita sudah mendapatkan komponen pendapatan, kita akan kurangkan dengan cost untuk dari setiap kamarnya gitu. Sehingga kita mendapatkan keuntungan penjualan. Nah, di sini ketika 2 tahap ini selesai, kita bisa mendapatkan istilahnya jumlah keuntungan penjualan dari sepanjang horizon perencanaan yang kita tentukan. Lanjut ke Nah, di sini saya mempertimbangkan 2
model yaitu linear dan eksponensial. Sebenarnya masih banyak model-model lainnya yang bisa dicari di literatur. Nah, setelah kita melakukan sebuah perhitungan, kita lihat di sini bahwa pada periode 1 dan 3 mengalami penurunan, periode 2 dan 4 mengalami kenaikan. Nah, hal ini juga ditentukan berdasarkan historicalnya, historical demand-nya, di mana eh, dia akan mengadjust kapan kita harus menaikkan harga, kapan kita harus menurunkan harga. Nah, makanya teknik atau modelnya disebut dynamic pricing, di mana harga berubah secara dinamis. Nah, kita lihat di sini bahwa untuk propos ARR ini merupakan harga yang kita usulkan dari perhitungan yang telah dilakukan. Nah, kita lihat berdasarkan propos ARR, kita akan mendapatkan total keuntungan penjualan sebesar 26 juta. Nah, ketika kita menggunakan harga yang minimum, harga minimum itu merupakan ketentuan dari hotelnya. Misalkan harga minimumnya itu 200.000 atau 300.000. Nah, itu berdasarkan hotelnya. Nah, ketika kita menggunakan harga yang minimum, maka harganya keuntungannya akan lebih rendah. Kemudian ketika harganya maksimum pun sesuai dengan ketentuan hotel itu akan lebih tinggi, tapi tidak sebanding dengan propos ARR. Nah, jadi harga itu harus tepat ketika kita tawarkan kepada pelanggan. Begitu. Ketika harga terlalu rendah, maka daya uh, jual dari hotel tersebut atau dari kamar tersebut itu rendah. Kemudian jika kita harganya terlalu tinggi, ya daya beli customernya itu jadi rendah gitu. Jadi kita harus menentukan harga yang tepat dari hotel tersebut, dari tipe kamar tertentu untuk periode tertentu. Mungkin langsung ke kesimpulan. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa berdasarkan historical, total keuntungan sebesar 22 juta, kemudian setelah optimisasi sebesar 26. Nah, hal ini dirasa wajar karena sudah dianalisis sebelumnya menggunakan sensitivity analysis, di mana kita bisa melihat nih bahwa harga memang sangat istilahnya sangat berpengaruh terhadap keuntungan. Nah, tetapi ketika harga terlalu sering diubah, maka juga akan uh, menurunkan si keuntungan penjualan, sehingga kita lihat bahwa nilai angka 18,54% ini dinilai wajar berdasarkan analisis karena tidak terlalu besar dan tidak terlalu rendah. Jadi memungkinkan model ini digunakan untuk pihak hotel. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Semangat buat teman-teman semua yang akan melewati sidang akhir. Semoga sukses, lulus tepat waktu, dan jangan lupa minta doa kepada orang tua. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman, alumni Telkom University, jurusan Teknik Industri. Ingin sharing mengenai tugas akhir yang saya kerjakan terkait dengan dynamic pricing, di mana di sini saya membuat sebuah tugas akhir untuk penentuan kebijakan harga pada hotel di channel online travel agency atau untuk menjual kamar-kamar seperti di Traveloka, seperti di Pagi-Pagi dan lain sebagainya. Nah,
Saya menggunakan uh, pendekatan nonlinear integer programming. Nah, di sini online travel agency yang saya pertimbangkan hanya Traveloka saja. Nah, jadi kita lihat bahwa tren dalam penggunaan online travel agency, terutama Traveloka itu sangat meningkat. Atau mayoritas menggunakan Traveloka pada tahun 2018. Dan kita lihat juga tren di Jawa Barat juga semakin meningkat 0,7% per bulannya. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa hotel perlu memanfaatkan keadaan atau fasilitas online travel agency ini untuk menjual kamarnya sehingga mendapatkan keuntungan penjualan yang meningkat. Nah, di sini sebenarnya pricing tools itu tidak hanya dynamic pricing, masih banyak tools-tools lainnya. Jadi kita bisa menggunakan seperti price presentation, price parity, dan lain sebagainya. Jadi research question yang saya angkat yaitu bagaimana cara membuat atau membangun sebuah kebijakan harga pada OTA, khususnya Traveloka berdasarkan dynamic pricing model. Di sini research purpose-nya yaitu kita membuat sebuah demand model dari setiap tipe kamar dan kita juga menentukan berapa harga rata-rata kamar atau average room rate-nya per periode. Di sini sedikit review mengenai revenue management, di mana revenue management itu merupakan fundamental knowledge dari dynamic pricing, di mana revenue management itu merupakan sebuah teknik atau strategi untuk mengelola atau menjual barang atau jasa kepada pelanggan yang tepat di waktu yang tepat dengan harga yang tepat dan menggunakan saluran distribusi yang tepat. Kita langsung ke pemodelannya. Nah, di sini kerangka pemodelan yang saya buat yaitu terdiri dari 3 stakeholder. Yang pertama yaitu online travel agency atau Traveloka, kemudian ada hotel dan juga ada pelanggan. Nah, di sini tahap pertama yaitu kita membuat model permintaan. Nah, mungkin teman-teman juga sudah belajar mengenai pola-pola permintaan ya, seperti linear, kemudian juga ada eksponensial, kemudian ada siklis, dan lain sebagainya. Kemudian di tahap kedua yaitu kita menghitung keuntungan penjualannya berdasarkan model permintaan. Nah, model permintaan kan menghasilkan berapa sih permintaan pada periode ke depannya gitu. Nah, apa demand yang sudah di forecast itu akan dikalikan dengan harga yang akan kita tentukan. Jadi harga dikali dengan permintaan merupakan pendapatan kan. Nah, ketika kita sudah mendapatkan komponen pendapatan, kita akan kurangkan dengan cost untuk dari setiap kamarnya gitu. Sehingga kita mendapatkan keuntungan penjualan. Nah, di sini ketika dua tahap ini selesai, kita bisa mendapatkan istilahnya jumlah keuntungan penjualan dari sepanjang horizon perencanaan yang kita tentukan. Lanjut ke Nah, di sini saya mempertimbangkan dua model yaitu linear dan eksponensial. Sebenarnya masih banyak model-model lainnya yang bisa dicari di literatur. Nah, setelah kita melakukan sebuah perhitungan, kita lihat di sini bahwa pada periode 1 dan 3 mengalami penurunan, periode 2 dan 4 mengalami kenaikan. Nah, hal ini juga ditentukan berdasarkan historical demand-nya, di mana
dia akan mengadjust kapan kita harus menaikkan harga, kapan kita harus menurunkan harga. Nah, makanya teknik atau modelnya disebut dynamic pricing, di mana harga berubah secara dinamis. Nah, kita lihat di sini bahwa untuk propos ARR ini merupakan harga yang kita usulkan dari perhitungan yang telah dilakukan. Nah, kita lihat berdasarkan propos ARR, kita akan mendapatkan total keuntungan penjualan sebesar 26 juta. Nah, ketika kita menggunakan harga yang minimum, harga minimum itu merupakan ketentuan dari hotelnya. Misalkan harga minimumnya itu 200.000 atau 300.000. Nah, itu berdasarkan hotelnya. Nah, ketika kita menggunakan harga yang minimum, maka harganya keuntungannya akan lebih rendah. Kemudian ketika harganya maksimum pun sesuai dengan ketentuan hotel itu akan lebih tinggi, tapi tidak sebanding dengan propos ARR. Nah, jadi harga itu harus tepat ketika kita tawarkan kepada pelanggan. Begitu. Ketika harga terlalu rendah, maka daya jual dari hotel tersebut atau dari kamar tersebut itu rendah. Kemudian jika kita harganya terlalu tinggi, ya daya beli customernya itu jadi rendah gitu. Jadi kita harus menentukan harga yang tepat dari hotel tersebut, dari tipe kamar tertentu untuk periode tertentu. Mungkin langsung ke kesimpulan. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa berdasarkan historical, total keuntungan sebesar 22 juta, kemudian setelah optimisasi sebesar 26. Nah, hal ini dirasa wajar karena sudah dianalisis sebelumnya menggunakan sensitivity analysis, di mana kita bisa melihat nih bahwa harga memang sangat istilahnya sangat berpengaruh terhadap keuntungan. Nah, tetapi ketika harga terlalu sering diubah, maka juga akan menurunkan si keuntungan penjualan, sehingga kita lihat bahwa nilai angka 18,54% ini dinilai wajar berdasarkan analisis karena tidak terlalu besar dan tidak terlalu rendah. Jadi memungkinkan model ini digunakan untuk pihak hotel. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Semangat buat teman-teman semua yang akan melewati sidang akhir. Semoga sukses, lulus tepat waktu, dan jangan lupa minta doa kepada orang tua. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.